Mesin adalah sebuah teknologi yang sangat kompleks yang didesain untuk menjadi sebuah energi gerak. Sang maestro mesin mampu menciptakan rumusan settingan ideal dari sebuah mesin motor. Butuh tingkat ketelitian untuk merekayasa teknologi ini. Performa mesin adalah salah satu komponen vital yang menunjang keberhasilan para pembalap di lintasan. Karena di trial game, nyali aja nggak cukup. Balapan bergengsi yang penuh adrenalin dan rintangan berbahaya kini sudah memasuki putaran ke-6. Perjalanan para pembalap meraih poin di Road to Champ seri kedua ini ditentukan di putaran ini. Mereka membutuhkan skill, nyali, dan settingan motor yang tepat untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Hanya di trial game, nyali aja gak cukup. Berlaga adu kecepatan di kompetisi balapan bergengsi sekelas trial game tidak semudah yang kita kira. Butuh konsentrasi, skill, dan jam terbang untuk menaklukkan sirkuit yang dilengkapi dengan beragam rintangan di setiap kota yang harus ditaklukkan setiap pembalap. Namun kesuksesan menaklukkan lintasan para pembalap tidak luput dari peran vital seorang mekanik yang cerdas meracik rumusan settingan motor. Karena di trial game yang kompetitif ini, butuh settingan yang tepat dan memiliki daya tahan motor mumpuni untuk mendukung keberhasilan para pembalap. Putaran ke-6 yang berlangsung di sirkuit lapangan Jatiwangi Majalengka ini, 3 jenis motor yang dilombakan. Kelas Minimoto, kelas Free for All, dan campuran open. Otomatis butuh rumusan settingan motor yang tepat, karena ketiga jenis motor ini komponen mesin yang berbeda. Gesit, pintar memilih jalur saat balapan adalah ciri khas yang dimiliki Andi Sapi Suryanto. Untuk melakoni perlawanan ketat dari rivalnya, Andi Sapi Suryanto, pembalap yang pernah sekolah crosser di negeri Paman Sam ini, telah menyiapkan performa mesin yang ideal dan strategi untuk meladeni lawannya di race campuran open. Untuk settingan mesin juga harus antara pembalap sama mekanik juga harus nyeting lagi ya, karena di tiap-tiap track di trail game ini memang berbeda-beda. Di kopling menggunakan dari special engine ya, hose koplingnya pakai punya special engine, terus oli juga harus menggunakan yang bagus. Untuk gear juga beda ya, karena di trail game ini kan sirkuitnya pendek-pendek, settingan gear juga harus beda, dan saya menggunakan gear yang lebih besar ya, karena
biar tenaga awalnya biar cepet, tapi juga tarikannya juga dapat. Ambisi Andi Sapi kali ini diuji oleh jawara Trial Game 2005, 2006, 2007, yakni Wahyu Gareng. Kemampuan Wahyu Gareng tak perlu diragukan lagi. Selain performa yang apik, sentuhan dari mekanik tentu sudah dia persiapkan untuk memaksimalkan power saat balapan. Untuk settingan mesin agak sedikit susah karena jumpingannya terlalu dekat dengan tikungan, jadi untuk main jet kita harus turunin 10. Jadi biasa saya menggunakan 145, di sini saya menggunakan 135. Main jet itu adalah pengaturan bensin. Jadi pengaturan bensin kita sedikitin biarkan motor agak keras sedikit, agak ngerak gitu, ada sedikit ngiklik gitu, tapi kita bisa mengatur maksimal dan kita tidak susah membawa motornya itu. Untuk motor biasa kita prepare, kita setting, perlu dengan korokan sedikit aja udah geber untuk trail game di beberapa seri. Inilah duel balapan yang paling ditunggu-tunggu. Siapakah yang bakal menjadi yang terbaik di kelas campuran open kali ini? Untuk kelemahan Wahyu Gareng ada terutama di jambingan ya, kontrolnya mungkin kurang, mungkin trauma dari yang dulu-dulu. Di jambingan saya bisa mencuri waktu dari Wahyu Gareng. Saya punya trik sendiri di Andi Sapi, agak sedikit lemah di tikungan dan saya akan pergunakan kelemahan itu untuk membabat mengalahkan dia di sesi campuran open nanti. Wahyu Gareng, ayo kita buktikan siapa yang terbaik di sirkuit ini. Andi, saya tunggu di kelas campuran. Ketepatan settingan motor yang diterapkan Wahyu Gareng akhirnya membuahkan hasil. Dia sukses meninggalkan Andi Sapi dengan meraih waktu tercepat. Menyesuaikan settingan motor dengan medan lintasan yang dihadapi menjadi kunci sukses dari para pembalap. Rumusan settingan motor siapakah yang menjadi yang terbaik di sini? Di Trial Game Nyali Ejak Gajungung. Seperti di kota-kota lainnya, berbagai rintangan yang dihadirkan pada trail game di sirkuit alun-alun Jatiwangi, Kota Majalengka ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Ditambah lagi dengan perbedaan kontur lintasan pada hari pertama dan kedua race. Hari pertama, kontur sirkuit cenderung kering. Namun memasuki hari kedua, sirkuit alun-alun Jatiwangi diguyur hujan deras yang dengan seketika mengubah kontur lintasan menjadi basah dan licin. Hal tersebut membuat para pembalap harus semakin berkonsentrasi selama race dan melakukan settingan motor yang tepat. Ambisi para pembalap untuk meraih kemenangan sangat terasa di trial game kali ini. Setiap mekanik memiliki formula yang berbeda mengenai settingan mesin motor yang diperlukan oleh pembalapnya. Hal ini merupakan faktor pendukung baik atau buruknya performa pembalap di lintasan.
Ivan Hari Nugraha. Pemegang trofi gelar juara Trial Game tahun 2013 ini merupakan pembalap muda yang penuh talenta dan sangat diperhitungkan oleh para pesaingnya. Hal tersebut tidak lepas dari penyelarasan yang sempurna antara performa balapnya yang stabil dan settingan motor yang tepat di setiap penampilannya. Untuk settingan gear, menggunakan gear 51 juga. Suspensi kita lebih lembutin dan knalpot kita ganti FMF. Danny Orlando, pemilik julukan The Man of Steel ini, adalah pembalap yang sudah lama malang melintang di juaraan bergengsi Trial Game dan terhitung sudah 5 kali berturut-turut gelar juara Trial Game berhasil diraihnya. Pengalaman yang didapat pada berbagai gelaran race mengajarkan Danny Orlando dalam mendapatkan settingan motor yang sempurna bagi setiap race yang diikutinya. Saya menggunakan motor tahun 2008, sedangkan yang lainnya 2014. Akan tetapi saya selalu menyesuaikan settingan motor dengan karakter saya, dan itu kelebihan buat saya untuk bisa mengalahkan Ivan Hari. Memahami karakter permainan dari lawan yang dihadapi adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang pembalap sebelum melakukan race. Untuk strategi saya untuk melibas Ivan Hari mungkin dari motivasi saya yang tinggi dan mungkin pengalaman saya yang lebih banyak dari Ivan Hari jadi suatu istilahnya kunci saya untuk bisa mengalahkan Ivan Hari. Untuk kelebihan Danny Orlando, dia lebih bisa memanfaatkan jalur-jalur, racing line-nya pintar. Jadi saya juga fokus ke racing line dan ngotot untuk mengalahkan Om Danny. Baik Ivan Hari ataupun Danny Orlando, keduanya telah melakukan settingan terbaik pada motor masing-masing. Dan strategi siapakah yang lebih unggul dari kedua pembalap ini? Di kelas paling bergengsi Trial Game, kelas Free for All. Inilah dua pembalap yang memiliki skill tinggi dan settingan motor yang ciamik si kuda terbang Ivan Hari Nugraha versus The Man of Steel Danny Orlando. Kini keduanya telah bersiap-siap di garis start. Ya, race pun dimulai. Keduanya langsung memacu kendaraannya dengan cepat dan langsung berhadapan dengan step jump. Tikungan pertama sudah mereka lewati. Oh, dengan mudah keduanya melibas drum step jump. Kini kedua pembalap beradu cepat di trek lurus dan jumping fantastis diperlihatkan kedua pembalap di twin car jump. Seperti yang kita lihat, kedua pembalap sama-sama tidak mau mengalah dan terus menggeber laju motornya untuk memenangkan race. Jumpingan yang indah diperlihatkan oleh Ivan Hari Nugraha di Giant Tabletop. Ya, perlu skill dan konsentrasi untuk melakukan jumpingan seperti itu. Kini Danny Orlando memasuki handicap double step jump. Dilanjutkan dengan aksi salip menyalip yang kini diperlihatkan oleh kedua pembalap di trek lurus. Dan seperti yang kita lihat, Ivan Hari Nugraha berhasil mengungguli Danny Orlando dan memimpin jalannya race. Ya, betul sekali bro, namun Danny Orlando terus menancap gas untuk mengejar ketertinggalannya. Di akhir lap pertama ini, Ivan Hari Nugraha masih terus memimpin jalannya race. Sementara itu Danny Orlando tetap tidak mau mengalah dan terus menempel ketat Ivan Hari Nugraha. Dan kini kedua pembalap memasuki handicap drum step jump. Aksi salip menyalip terus diperlihatkan oleh kedua pembalap sepanjang race ini. Dan jumping tinggi baru saja dilakukan oleh Ivan Hari Nugraha di twin car jump dan meninggalkan Danny Orlando di belakangnya. Saat lagi Danny Orlando memasuki giant tabletop dan jumping sempurna diikuti landing yang tepat dari Danny Orlando menaklukkan giant tabletop. Dan seperti yang kita lihat, kini Ivan Hari Nugraha tengah mengerahkan skillnya untuk menaklukkan handicap double step jump. Ivan Hari Nugraha langsung memacu motornya di trek lurus untuk memperlebar jarak meninggalkan Danny Orlando di belakangnya. Kini kedua pembalap harus menghadapi handicap Cobra Step Jump sebelum memasuki tikungan terakhir. Keduanya menancap gas untuk mempercepat laju motornya menuju garis finish dan Ivan Hari Nugraha mencatatkan namanya sebagai yang tercepat dan menuntaskan perlawanan dari Danny Orlando. Di race kali ini, Ivan Hari mampu mengkombinasikan skill yang dimilikinya dengan settingan motor yang tepat, serta dengan cermat memanfaatkan kelemahan dari Danny Orlando untuk memenangkan race, dan sekaligus mengokohkan nama Ivan Hari sebagai juara umum di kota Majalengka.
Untuk hari pertama sirkuit kering, rumput, jadi lebih gampang ya daripada hari kedua ini hujan deras, jadi kita lebih difokusin. Untuk strategi ya cuman fokus, tenang, karena kalau di trail game ini nggak tenang ya bakal susah ya, karena semua ini best time. Settingan motor yang sesuai dengan kondisi sirkuit dapat menjadi senjata bagi seorang pembalap memenangkan sebuah race. Namun sebaliknya, settingan motor yang buruk dapat menjadi senjata makan tuan bagi pembalap itu sendiri. Keberanian di atas rata-rata, stamina prima, dan skill mumpuni adalah beberapa hal yang menjadi modal bagi seorang pembalap menaklukkan sirkuit trial game. Tetapi masih ada faktor penting lain yang harus diperhatikan, yaitu kondisi motor yang dikendarai oleh pembalap itu sendiri. Settingan motor yang tepat menjadi senjata seorang pembalap dalam mencapai catatan waktu tercepat di race. Namun sebaliknya, jika pembalap salah dalam melakukan settingan motor, fatal akibatnya. Kalau untuk salah setting motor, mungkin ya bahayanya sih cukup besar ya. Yang pertama, kita jelas pasti nggak bisa memaksimalkan kerja motor. Terus juga kalau yang lebih bahayanya lagi kan, kalau motor bisa mati pas kita lagi melewati handicap atau melewati apa, kan sangat fatal sekali. Salah settingnya sangat parah ya, bisa mengakibatkan blow engine. Jadi kita sangat rugi sekali, kita nggak bisa mencetak waktu terbaik dan akhirnya ya kita bisa kalah. Cedera ya itu tadi, kalau kita lewati handicap atau apa kan kita jatuh ya pasti ada cederanya. Aksi melakukan handicap yang berbahaya merupakan keahlian para pembalap di lintasan. Namun bagaimanakah jika mereka ditantang dalam Trial Game Challenge kali ini? Aksi jumping pembalap memang selalu membuat histeris dan menegangkan bagi para penonton. Namun bagaimana jika para pembalap melakukan aksi jumping diikuti landing dengan ban belakang tepat pada titik landing yang sudah ditentukan? Di mana titik landing tersebut terbagi menjadi 3 titik yang masing-masing memiliki poin 250, 500, dan 750. Jika pembalap landing pada titik yang salah, maka para kru pembalap akan mendapatkan hukuman sesuai dengan di mana mereka landing. Hukuman A, kru pembalap harus berjalan sejauh 10 meter dengan menggunakan sepatu boot berisi batu es. Dan hukuman B, di mana kru pembalap harus memakan roti isi saus pedas tanpa menggunakan tangan. Inilah Trial Game Challenge yang bertajuk Jumping Point.
we're stuck in time. We feel alone in a strange blue ocean, and we're all scared as death to die. I'm not the one to admit it's helpless. I have a sense that we will be alright. I wish for peace with electric silence to keep our hearts beating on our minds, and we will see how we're all connected when we awake to the tunnel's lights. We're on vacation with endless stay and reservation status girls who will wait while dying inside. How will they get by? Suit up boys. We're on vacation with endless stay and reservation status girls who will wait while dying inside. How will they get by? Inilah hal-hal yang terjadi jika para mekanik salah memberikan racikan mesin yang tepat bagi pembalapnya, yang kami rangkum dalam Top 5. Kejadian para mekanik meramu mesin motor dan ketangguhan para pembalap di lintasan merupakan kombinasi yang harus dimiliki untuk menjadi yang terbaik. Tetap saksikan terus Trial Game minggu depan karena akan ada aksi-aksi terbaik dari para pembalap selama Road to Champs Series 1 dan 2. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Trial Game, langsung aja kunjungi website www.trialgame.id. Saya Ali Syafita, saksikan terus Trial Game, nyali aja, gak cukup.